Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan materi pembahasan unifikasi dan kodifikasi hukum. Saya Rizkiana Khalida dengan teman saya Fadil Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai unifikasi hukum. Arti kata unifikasi hukum adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi, maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum saja dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Definisi lain mengatakan unifikasi hukum ialah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Pembahasan yang kedua mengenai perkembangan unifikasi hukum di Indonesia. Secara historis di Indonesia, unifikasi hukum sendiri sebenarnya baru seumur jagung. Hanya saja, perkembangan terkini lebih mengarah pada unifikasi sejalan dengan terbentuknya negara. Sementara pluralisme hukum sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara, sehingga ketika datang budaya unifikasi, pluralisme hukum terancam keberadaannya. Keberadaan hukum-hukum lain yang sudah lama berada di Indonesia seperti hukum Islam dan hukum-hukum adat masyarakat Indonesia yang berbeda-beda pun terancam juga. Di dalam penggabungan antara kodifikasi dan unifikasi hukum akan terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu hukum itu telah dikodifikasikan dan telah pula diunifikasikan. Misalnya hukum pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemungkinan yang kedua yaitu hukum itu telah dikodifikasikan tetapi belum diunifikasikan. Contohnya, hukum perdata yang telah dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi masih tetap membeda-bedakan berlakunya bagi warga masyarakat menurut golongannya. Akibatnya, isi pengaturannya bersifat pluralistis. Kemungkinan yang ketiga, hukum itu telah diunifikasikan tetapi belum dikodifikasikan. Berikut ini beberapa hukum yang telah diunifikasikan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang ketiga, berbagai undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Subversi, Undang-Undang Narkotika, dan sebagainya. Pengertian kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Yang dapat menimbulkan kodifikasi hukum ialah tidak ada kesatuan dan kepastian hukum. Arti kata kodifikasi hukum itu adalah pembukuan hukum dalam satu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Inti dari tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Menurut teori, kodifikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kodifikasi terbuka. Apa itu kodifikasi terbuka? Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi. Hal ini dilakukan berdasarkan perkembangan hukum itu sendiri. Kebaikan kodifikasi terbuka ini ialah hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai peraturan yang hambat kemajuan masyarakat. Yang kedua, kodifikasi tertutup. Kodifikasi tertutup adalah semua hal yang berkaitan dengan permasalahan dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku yang berisi tentang kumpulan peraturan. Tipe kodifikasi ini sudah tidak membuka kemungkinan masuknya perubahan peraturan dalam buku yang bersangkutan. Kodifikasi hukum tersebut harus meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama harus meliputi jenis-jenis hukum tertentu, yang kedua harus memiliki sistematika, dan yang ketiga harus mengatur bidang hukum tertentu.
Perkembangan kodifikasi hukum di Indonesia. Salah satu negara yang mempergunakan kode sipil atau asas konstitusi adalah negeri Belanda. Pada saat itu, negeri Belanda dijajah oleh Prancis tahun 1811 sampai 1812. Meskipun Prancis sudah meninggalkan negeri Belanda pada tahun 1812, Belanda masih tetap mempergunakan kode sipil sampai negeri itu memiliki undang-undang nasional sendiri yang berupa Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW pada tahun 1835. BW ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang bersifat nasional, sebenarnya merupakan kode sipil Napoleon. BW negara Belanda tersebut dibawa ke Indonesia yang pada saat itu dinamakan Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda dengan STBL nomor 223/1847 tanggal 30 April 1947. BW tersebut diumumkan dan dipublikasikan sebagai Burgerlijk Wetboek voor Netherlands India. Brevet Hindia Belanda dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Mei 1948 bagi penduduk Hindia Belanda golongan Eropa. Kemudian secara berturut-turut diperlakukannya BW tersebut ialah pada tahun 1917 dinyatakan berlaku bagi penduduk golongan timur asing keturunan Cina. Pada tahun 1924 berlaku juga bagi golongan timur asing lainnya. Dan pada tahun 1938, penduduk asli Hindia Belanda, golongan Bumi Putra, dapat menundukkan diri pada BW Hindia Belanda tersebut. Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka PPKI dan pada zamannya Jepang dinamakan Dokutsu Zunbi Zinkai dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 terhitung sejak 17 Agustus 1945. Dengan demikian yang berlaku hanya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menimbulkan Spekum atau kosongan hukum. Kosongan hukum berarti tidak adanya hukum. Semua orang dapat berbuat apa saja dan tidak dapat dihukum. Kekacauan ini akan timbul dan Tusten order tertib juga tidak akan ada. Maka untuk mengisi kosongan hukum tersebut diadakan hukum peralihan atau transitio yang berwujud pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan kenegaraan dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan hukum yang baru. Peraturan peralihan tersebut merupakan transisi dari hukum kolonial Belanda yang akan berlaku sampai dengan adanya penggantinya. Sambil mengisi kemerdekaan, maka satu persatu hukum Belanda diganti. Pergantian tersebut akan makan waktu lama dan sampai sekarang yang sudah ada. Berikut adalah contoh yang sudah dikodifikasikan. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua, Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Yang ketiga, Undang-Undang Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Persamaan dan perbedaan unifikasi hukum dengan kodifikasi hukum. Yang pertama, persamaannya terletak pada tujuannya, yaitu yang pertama, untuk lebih menjamin kepastian hukum di mana suatu hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis di dalam suatu kitab undang-undang. Yang kedua, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya, dan sedapat mungkin mengurangi juga mencegah kesimpang siuran terhadap hukum yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan hukum. Yang keempat, mengurangi keadaan yang berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum. Mengingat dengan telah dikodifikasikan suatu hukum, maka masyarakat menjadi lebih mudah untuk mencari dan memperoleh serta mempelajarinya. Yang kelima, banyak warga masyarakat yang belum tahu mengenai hukum, mana yang berlaku bagi dirinya, bila seandainya hukum itu belum diunifikasikan. Selanjutnya, perbedaannya. Unifikasi merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Sedangkan kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama. Sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf apabila banyak kurangan. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat. Haza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.